Selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman saya di program video yang akan saya bagikan kepada Anda sekalian. Topik kita kali ini adalah Indeks Prestasi atau IP, Emotional Quotient atau IQ, dan kesuksesan. Selama 30 tahun lebih saya mengajar sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi. Saya mencatat satu pengalaman yang menurut saya perlu dibagikan dan diinformasikan kepada siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua, dan pemangku kepentingan. Pertama, kebanyakan mahasiswa saya yang terpaksa kuliah sore karena harus bekerja pada pagi hari, menyelesaikan studinya tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan dengan hasil yang sangat memuaskan. Yang kedua, kebanyakan mahasiswa saya yang berasal dari pedesaan dan tinggal di kos-kosan dengan fasilitas yang sangat sederhana akibat keterbatasan ekonomi orang tua di kampung, juga mempunyai capaian yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa keterbatasan di bidang ekonomi dan di bidang fasilitas yang seharusnya dibutuhkan dalam proses akademik tidak selalu menjadi hambatan, bahkan justru menjadi pemicu untuk mencapai keberhasilan. So if you think that your IQ level is low enough and your grades or your academic grades are also low enough or just on the average, you don't have to make conclusion that this is my destiny, this is my future. Tidak seperti itu. Keterbatasan Anda itu justru mendorong Anda mempraktekkan sisi soft skill atau emotional intelligence yang Anda miliki, yaitu keinginan untuk lebih baik, kemudian kerja keras, tekun, belajar dari pengalaman, membangun network yang luas. Berbekal ini, tentu Anda akan jauh lebih berhasil daripada tidak memiliki soft skill dan emotional intelligence. Kelompok yang ketiga adalah mahasiswa yang serba berkecukupan, mempunyai fasilitas yang sangat mewah seperti mobil, laptop, dan handphone yang paling canggih. Cenderung kurang berpikir bagaimana mengubah nasib, karena dia dilengkapi dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi biasanya dia tidak ada keinginan atau strong desire to be better than who they are now. Kurang dimiliki itu. Konsekuensinya adalah di dunia kerja pun orang-orang yang ber-IP rendah ini pada umumnya lebih sukses dari orang-orang yang ber-IP tinggi. Bahkan ada satu alumni yang mengejutkan saya. Dia bilang dia mempunyai satu perusahaan yang mempekerjakan 150 pegawai. Di antara pegawainya itu adalah teman-temannya di kampus yang sangat dikagumi,
sangat disayangi dosen karena dia mempunyai IQ yang tinggi dan indeks prestasi yang tinggi. Ini bagaimana terjadi? Saya bilang, ya berkat ketekunan saya dan ingin memperbaiki kondisi saya. Besok lebih baik, harus lebih baik dari sekarang. Lalu saya bilang sama teman-teman saya membutuhkan tenaga kerja di bidang ini. Mau nggak sama saya gabung? Mau katanya. Lalu dia bilang, berapa kau mau kugaji? Berapa gajimu sebulan? Ini kan kedengarannya sangat paradoks, tapi ini adalah fakta. Mahasiswa ber-IP tinggi tadi sudah puas dengan intelijensinya dan dia tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya secara lebih signifikan, lebih spektakuler. Ya, bisa dengan modal intelijensinya memang dia bisa bekerja, tetapi quality dari pekerjaannya itu di bawah dari quality pekerjaan temannya yang ber-IP rendah. Jadi sekali lagi bukan nasib buruk, bukan masa depan yang suram kalau Anda memiliki IPK atau intelijensi yang tinggi. Intelijensi yang rendah. Beberapa mahasiswa saya yang dikenal, katakanlah dia bodoh karena mempunyai IPK yang tinggi, intelijensi yang tinggi, intelijensi yang rendah, IPK yang rendah, dan diremehkan oleh temannya dan dosennya, menunjukkan kesuksesan yang luar biasa. Ada yang menjadi pengusaha, manajer di perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian ada yang menjadi pejabat publik, ada yang menjadi tokoh politik, ada yang menjadi pemain dalam kegiatan-kegiatan sosial yang menyentuh kepentingan orang banyak. Sangat menyenangkan. Kelompok mahasiswa yang pintar tadi memang sebagian besar mereka berhasil, tetapi keberhasilannya tidak sebesar keberhasilan kelompok mahasiswa yang IP rendah tadi. Ya. Dan biasanya orang yang ber-IPK rendah mempunyai satu misi atau visi yang jelas dalam pikirannya. Saya akan begini. Nah, ini sesuai dengan teori psikologi yang mengatakan bahwa you are who you think you are. Kalau kamu menginginkan kamu menjadi seorang pengusaha, akan jadi pengusaha. Kalau kamu menginginkan kamu menjadi seorang pejabat publik, akan menjadi pejabat publik. Sementara orang yang ber-IPK tinggi tadi belum tentu mempunyai visi dan misi seperti itu. Dia puas dengan daya intelijensinya, daya kognisinya yang sangat tinggi. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang yang ber-IPK tinggi dan tingkat intelijensi yang tinggi tidak dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan. Apabila intelijensi yang tinggi digabung dengan soft skill, maka akan lahir seorang manusia yang sangat dibutuhkan oleh dunia, oleh umat manusia. Tetapi kalau Anda berhenti dan puas pada hanya capaian akademik tanpa soft skill, Anda tidak begitu produktif. Dan orang yang ber-IPK rendah tadi tapi mempunyai soft skill itu jauh lebih produktif dari Anda dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi bukan nasib jelek, bukan nasib buruk kalau Anda mempunyai intelijensi dan IPK yang rendah.
Kalau Anda mempunyai IPK dan intelijensi yang tinggi, gabungkanlah itu dengan soft skill. Sehingga lahir orang besar seperti ilmuwan-ilmuwan, pemenang hadiah Nobel. Mereka itu adalah orang-orang yang jenius. Tetapi mereka tidak berhenti hanya pada tataran itu, tapi mereka juga mempunyai soft skill atau emotional intelligence, yaitu konsep bagaimana penemuan saya, ilmu pengetahuan saya bisa dirasakan dampaknya kepada masyarakat dunia secara global. Sehingga dia tekun meneliti, mencoba berulang-ulang, terus mendistribusikan hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal internasional bereputasi supaya bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia untuk kepentingan bersama. Nah, perlu itu kita ketahui. Ini adalah suatu kenyataan yang sering luput dari perhatian kita. Seorang guru atau dosen misalnya masih terpasung dalam paradigma lama pendidikan, yaitu mengukur seseorang dari tingkat intelijensinya dan nilai yang diperolehnya. Semakin tinggi intelijensinya dan semakin tinggi nilainya, semakin baiklah siswa atau mahasiswa tersebut, dan itulah ukuran kesuksesan akademik dalam paradigma lama pendidikan. Kita sering melupakan sisi soft skill yang tidak tercantum dalam kurikulum pendidikan. Tak ada kurikulum pendidikan yang mencantumkan bagaimana supaya kreatif, supaya dinamis, punya kekuatan yang tinggi, mempunyai keinginan yang besar, mempunyai keinginan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Tak ada itu. Tapi justru ini yang sangat dibutuhkan, sangat aplikatif di dunia nyata. Tapi kita lupakan. Kita berorientasi kepada nilai dan orientasinya juga adalah hafalan. Nah, mana yang lebih penting? Seorang lulusan universitas yang produktif secara nyata dan yang hanya mengetahui hafalan-hafalan, mengetahui apa yang ditulis guru, apa yang dikatakan guru, mana yang lebih penting? Ya, kita masih banyak menganut sistem lama, paradigma lama, yaitu keberhasilan mahasiswa atau siswa ditentukan oleh nilai yang dicapainya. Nah, jadi sebenarnya kedua sisi ini harus kita lihat secara objektif. Sisi emotional intelligence dan soft skill mengantarkan seseorang untuk berpikir realistis. Dia berpikir proses and outcome dan lebih berorientasi kepada outcome. Ini yang penting kita ingat. Oleh sebab itu, sebagai guru dan dosen, kita tidak bisa meremehkan seorang siswa atau mahasiswa karena kita anggap dia IQ-nya rendah, nilainya rendah di bawah rata-rata, dan sering ngantuk di kelas ketika dosen mengajar atau guru mengajar. Ya, itu nggak bisa kita remehkan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa anak ini bisa seperti ini? Belum tentu itu kesalahannya atau kelemahannya sendiri. Itu bisa kelemahan kita sendiri yang tidak mengadopsi dan mengakomodasi perubahan pola pikir para mahasiswa dan siswa pada era digital ini.
Kita anggap mereka bodoh, tetapi sesungguhnya mereka jauh lebih pintar dari kita. Saya kagum kepada pengetahuan teknologi informasi yang dimiliki anak-anak kita sekarang. Anak saya yang sedang kuliah di semester 4 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara menunjukkan saya satu program e-learning dengan hanya menekan 4 tombol dan bisa langsung diaplikasikan. Padahal saya sebelumnya membaca petunjuk bagaimana mengoperasikan e-learning ini dalam 10 halaman dan makan waktu untuk membacanya. Itu pun saya masih pusing. Ini kan sangat mengagumkan. Kita nggak miliki seperti itu. Jadi yang kita bilang bodoh. Yang penting adalah bagaimana menumbuhkan soft skill yang ada sama dia. Bukan dia bodoh. Ada seorang alumni saya yang mempunyai banyak masalah, termasuk nakal, melawan sama orang tua, sering tidak kuliah, sering ngantuk. Kemudian orang tuanya datang sama saya beberapa kali bagaimana kita bisa bantu dia, karena mereka sangat khawatir tentang kondisi anak ini kalau tidak berhasil. Nah, coba Anda bayangkan, kalau ini karena kebodohannya dan kedisiplinannya kita anggap sangat rendah, lalu kita remehkan dia, tidak kita tamatkan, apa yang terjadi kepada anak ini? Yang terjadi adalah anak ini akan menjadi frustrasi. Dan ketika dia frustrasi, dia akan musuh kita bersama. Dia mungkin akan menjadi pecandu narkoba, dia mungkin akan jadi perampok, dia mungkin akan jadi begal. Tetapi ketika kita memberikan kelulusan dengan menyelesaikan studinya, lalu dia mempunyai soft skill yang sangat tinggi, yang sangat tajam. Dan itulah modal dia untuk mulai berkarya di dunia nyata. Di dunia nyata. Lalu dia menjadi pejabat tinggi dan posisi-posisi lain yang ada sama dia. Saya sangat heran melihat itu. Bagaimana orang bodoh seperti ini bisa menjadi orang besar seperti ini hanya dalam beberapa tahun. Jadi pengusaha, jadi politisi, dan sebagainya. Sedangkan orang yang pintar tadi, dengan IPK tinggi dan intelijensi yang tinggi, ya, seperti saya katakan, berhasil, tapi keberhasilannya tidak sebesar ini. Jadi mana lebih berguna? Mana lebih membanggakan? Andai kata kita sepenuhnya berorientasi pada nilai yang tinggi untuk mengukur kesuksesan seorang siswa atau mahasiswa, ya, tentu orang yang punya soft skill ini, yang berIPK rendah ini, akan kita diskreditkan. Dan akan terjadi sesuatu yang sangat tidak produktif bagi dirinya dan menjadi trouble maker untuk semua orang. Atas dasar ini, para pendidik, guru dan dosen sekolah harus mengubah paradigma pola belajar. Beberapa Kemendikbud pada tahun 2019 dan 2020 telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu di antaranya adalah kampus merdeka dan sekolah merdeka. Ini tentunya adalah untuk mendekatkan
para siswa dan mahasiswa ke dunia nyata, bukan dunia halusinasi. Makanya dalam konsep kampus merdeka itu, mahasiswa hanya diwajibkan belajar 5 semester di prodinya. 3 semester lagi dia bisa keluar dari prodinya, mengambil jurusan yang lain di fakultas lain di tingkat universitas, dan bisa kuliah di universitas lain baik di dalam maupun luar negeri, kemudian bisa magang atau internship, atau bisa join research dengan dosennya, dan bisa terlibat dalam program pembangunan desa. Dan ini adalah satu jembatan yang menghubungkan pendidikan dan dunia nyata. Itu yang kita namakan link and match. Dengan konsep itu kita harapkan bahwa mahasiswa kita ini keinginannya bisa teradopsi. Kita tidak ingin lagi misalnya proses pembelajaran berbasis hafalan. Itu tidak dibutuhkan, gak ada gunanya itu. Diketahui pun atau tidak diketahui, itu sama saja. Jadi, kita harus mengembangkan bagaimana secara optimal anak didik kita bisa memanfaatkan soft skill-nya. Kalau kita mempertahankan paradigma lama pendidikan, umpamanya dengan memberikan materi lalu membuat ujian yang sesuai dengan itu, lalu menentukan keberhasilan seseorang hanya dengan nilai itu tidak populer lagi dalam konsep pemikiran mahasiswa yang sekarang. Dia berpikir, kalau saya mengetahui apa yang Bapak ajarkan, apa gunanya? Kalau saya tidak mengetahui itu, apa ruginya? Jadi untuk apa saya menghabiskan waktu dan energi mengikuti kuliah seperti itu? Ya, klik aja Google, jutaan jenis informasi mengenai ilmu pengetahuan tersedia di situ. Tinggal masalah pijit. Jadi jangan disuruh siswa dan mahasiswa itu mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh mesin atau yang kita namakan artificial intelligence. Dia akan mengatakan apa yang diajarkan sekarang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan masa depan saya dan pekerjaan saya di masa depan. Karena pekerjaan masa depan ditentukan apa yang dilakukan sekarang dan capaian-capaian teknologi yang belum ada seperti sekarang. Akan lahir banyak lapangan kerja yang tidak ada sekarang ini. Kesanalah arah pemikiran siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswa kita sekarang. Dan kita harapkan kalau kita buka ruang untuk penciptaan atmosfer pendidikan yang menyenangkan, yang bersentuhan langsung dengan konsep pemikiran mahasiswa dalam hubungannya dengan masa depannya dan kesuksesannya. Itu yang perlu kita bangun. Jadi, sekali lagi, bisa kita catat bahwa kalau Anda mempunyai IPK dan intelijensi yang tinggi, itu bukan segala-galanya, itu nasib Anda. Tidak. Sepanjang Anda punya soft skill. Kalau Anda punya intelijensi dan IPK yang tinggi, jangan berhenti sampai di situ. Gabungkanlah itu dengan soft skill, supaya Anda menjadi manusia yang sempurna. Saya akhiri
topik pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang sama.